Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat penyintas ambeien di seluruh Indonesia. Kali ini saya ingin bercerita tentang keluhan seorang ibu dari Jakarta ya. Ibu dari Jakarta ini tiba-tiba WA, Pak Khalid, kemudian nanya, saya sudah 5 hari operasi ambeien, saya tidak kuat Pak, saya mau nyerah. Bahkan sempat ada WA yang bunyinya, saya sepertinya ingin mati saja begitu. Kenapa? Karena dia merasakan nyeri yang sangat parah sampai ke ubun-ubun, nyerinya setelah operasi ambeien pada hari kelima. Ibu ini bingung gitu ya, apa ya obat anti nyerinya apa begitu. Lalu sudah pokoknya dia menyerah, perasaannya menyerah, stres, menyesal melakukan operasi. Dari ambeiennya yang dimiliki sudah stadium 4. Loh kok menyesal? Dia nanya ke saya, apakah Bapak dulu juga ini? Kalau saya sama sekali tidak menyesal, saya bersyukur ya. Apalagi akhirnya sudah sembuh. Nah, ibu ini masih 5 hari ibu, jadi itu wajar ya. Tidak usah berpikiran yang terlalu dalam yang aneh-aneh, karena penyakit ibu itu masih dalam taraf wajar. Nyerinya memang seperti itu pada hari kelima, ke-6 sampai 1 bulan nanti. Yang penting terus diobati. Kalau nyeri itu ada obat anti nyeri ya. Anti nyeri dari dokter habis, mungkin nanti pas kontrol sampaikan lagi keluhannya kepada dokter bahwa saya masih nyeri, nanti akan dikasih lagi, atau kalau memang habis bisa beli sendiri di apotek. Obat anti nyeri itu banyak. Memang saya bisa memahami ya, dan rata-rata ibu-ibu itu memang begitu mengeluhnya dalam gitu ya. Udah saya pokoknya stres, saya nggak kuat ini, kayak kecewa, saya menyesal operasi kalau tahu begini sakitnya. Saya bilang ya justru itu normal ibu. Kalau setelah operasi ambeien 5 hari nggak sakit sama sekali itu malah nggak normal. Itu malah nggak normal. Jadi temannya banyak sekali yang sakit seperti itu, dan BAB susah, sulit keluar sedikit, rasanya sampai ke ubun-ubun nyerinya. Memang itu banyak dialami. Dan tadi juga sempat nanya, apakah di anus yang dioperasi itu ada tampolnya? Saya jawab, saya iya. Setelah dioperasi dikasih betadin, dikasih tampol. Tampol itu kayak kain kasa, itu digulung lalu dimasukkan ke dalam lubang anus. Itu kalau setelah operasi konvensional kan masih ada bius, dimasukkan tuh nggak ada rasanya. Tapi begitu biusnya nanti berangsur-angsur pulih, rasanya ndak karu-karuan ya. Dan saya itu dulu waktu di rumah sakit di hari setelah operasi, hari kedua atau ketiga itu, saya ditanya dokter, apa sudah latihan BAB? Loh sudah boleh dok, boleh nggak apa-apa. Tapi saya coba nggak bisa keluar, kayak buntu anus saya. Sampai saya pulang pada hari kelima kalau tidak salah ya. Saya puaksa ke BAB, Pak Brol, itu ternyata ada tampolnya. Langsung saya tarik, saya buang. Oh ini kemarin yang bikin saya nggak bisa BAB, barangkali ada tampolnya berdarah ya, sudah digulung gitu. Lalu saya buang. Nah ibu ini merasa tidak ada tampolnya, tidak dikasih tampol. Jadi setelah dioperasi ya dikasih betadin saja. Seperti itu, sehingga rasanya mungkin obatnya atau apanya mungkin tidak masuk atau bagaimana, tapi yang jelas hari-hari ini ibu itu masih kesakitan rasa nyerinya. Mungkin kalau sudah hari kelima, ke-6, ke-7 nanti kan kontrol ya. Kontrol, saran saya minta dilihat oleh perawat atau dokternya bagaimana penanganan lebih lanjut, sampaikan semua keluhan-keluhannya. Ya, sampaikan keluhannya, nanti biasanya keluhannya kan nyeri, sulit BAB begitu ya. Itu masih wajar. Nah, nyeri ini memang kalau nyeri itu memang pada satu titik tubuh itu, kalau kena nyeri itu kan kayak rasanya kena semua. Kayak kita keiris, daging jari kita keiris sakit atau perih itu rasanya sudah menyebar begitu. Jadi insya Allah itu enggak apa-apa Bu ya. Itu insya Allah enggak apa-apa. Tetap coba tenangkan pikiran ya. Tapi bilang tenangkan pikiran ke ibu-ibu itu juga apa ya, ini didengarkan atau enggak gitu ya. Tapi harus disampaikan Bu, berusaha tetap tenang ya. Banyak ibu-ibu itu yang curhat tuh kalau
Kalau curhat yang saya tangkap ibu-ibu, setiap ibu-ibu curhat itu kayak yang paling sedih di dunia. Kalau dia yang kayak paling sakit di dunia gitu ya. Saya ini sudah pokoknya mungkin nggak ada yang kayak saya ya Pak ya, apa ada Pak ya. Dia itu selalu pengen ada temennya kalau sakit. Apakah ada yang kayak saya ya. Jadi kalau ada mungkin lebih tenang gitu. Jadi sakit pun kita memang butuh teman. Min ya, sakit ketemu orang sakit jadi plus, jadi saling menyemangati. Mungkin cari teman, "Pak ada nggak Pak yang kayak saya sudah 4 bulan begini," terus, "Ada," saya jawab bilang begitu. Nanti kalau saya jawab begitu, saya boleh minta nomor teleponnya Pak. Ya, jadi begitu, eee, memang seni atau dramanya sakit ambeien itu setelah operasi memang dramanya bermacam-macam ya, banyak sekali. Tapi overall hampir semuanya itu sembuh ya, termasuk ibu-ibu yang paling curhat saya mau diruqyah itu, sekarang alhamdulillah sudah nggak pernah menghubungi. Saya yakin sudah sembuh, saya yakin dia sudah bahagia, tidak stres, semoga saja begitu ya. Dan itu banyak ya, ibu-ibu curhat, terus ini, eee, apa, semacam-macam lah pikirannya. Ada juga yang curhatnya itu karena belum bisa melayani suaminya, takut suaminya nanti meninggalkan, nikah lagi. Pikirannya mau macam-macam ibu-ibu itu. Karena kan memang berhubungan, suami istri setelah ambeien itu kan butuh butuh apa ya, butuh waktu ya mungkin ya. Ada lagi yang tadi itu, "Saya rasanya pengen mati," begitu ya. Dulu ada juga yang pesen-pesen titip anaknya kepada ini bapak-bapak ini. Dia, pesen anaknya kepada istrinya. Ya, jadi kita tetap mendoakan semoga, tidak sampai apa namanya, terjadi hal yang fatal. Kita doakan semua yang operasi, yang sudah memilih jalan operasi segera, diberi kesembuhan. Memang cepat lambatnya itu beda-beda, kita tidak usah iri kalau ada tetangganya, sebulan sudah sembuh, sudah bisa kemana-mana, lalu kita 3 bulan masih sakit-sakit saja, nggak usah iri. Memang beda ya, beda prosesnya, beda tubuhnya juga beda, makanannya juga beda, pikirannya juga beda, barangkali pendapatannya juga beda. Jadi seperti itu ya, ibu-ibu yang di Jakarta termasuk kemarin yang di Sukabumi itu berat badannya, dia malu sama tetangga karena lebih kurus setelah operasi. Nggak apa-apa kurus malah langsing kan saya bilang gitu. Wong tingginya 165, beratnya 62 itu kan sangat ideal dari segi medis ya. Kalau dari 75 itu kan ya agak keberatan ya, suaminya nanti juga nggak kuat gendong ya kalau 75 itu. Eee, Seperti itu, dan saudara-saudara tadi sempat di grup itu ada yang nge-chat gitu, "Gimana kalau kita bikin WA grup khusus ambeien?" Saya tidak jawab ya, karena saya yakin saudara-saudara semua, para penyintas ambeien itu di HP-nya sudah banyak grup ya. Dulu pernah saya bergabung dengan grup, di situ terjadi perdebatan, ada yang bla bla bla, terus tapi bagus sih secara umum bagus, mereka saling sharing, saling memberikan pengalaman, saling support begitu. Tapi karena sering tangting-tangting di HP saya yang masih jadul ya, saya akhirnya dulu saya tak izin keluar dari grup gitu ya. Kalau ada teman yang mengusulkan bagaimana kalau kita bikin grup, eee silahkan kalau memang pengen bikin grup silahkan, siapa yang jadi adminnya, saya mungkin juga bisa dimasukkan atau bagaimana silahkan. Tapi khusus dari saya mungkin kalau saya agak slow respon, tidak ini, mungkin harap dimaklumi ya, dimaklumi. Tapi yang jelas banyak grup itu juga di HP itu agak ini ya. Tapi secara psikologis kita ketemu teman-teman senasib, seperjuangan, segendang, sepenarian, para ambeyenista, para ambeyenwan, ambeyenwati, para doboler, itu memang seru. Kita bisa los, ngobrol bisa los, tanya-tanya bisa los, tanpa sungkan-sungkan, tanpa malu-malu, dan itu juga secara psikologis, secara mental itu menguatkan kita semua. Pengalaman-pengalaman apalagi bisa langsung sharing, itu menguatkan kita sebagai penyintas atau sebagai penderita ambeien. Ada baiknya juga sih, tapi memang kadang-kadang nanti juga
kalau ada yang satu dominan, sering komen, yang satunya diem, ya itu kan juga nggak asik gitu ya. Dan biasanya nanti yang sudah sembuh itu juga tidak betah juga, akhirnya keluar begitu itu. Nah, kalau memang nanti bikin grup, saran saya tidak usah baperan. Kenapa? Di grup itu akan banyak orang yang berbeda pendapat dengan kita, banyak orang yang berbeda sikap dengan kita. Biasanya setelah sembuh keluar itu jangan dibaperi, ya sudah, berarti dia nggak mau berbagi, ya nggak apa-apa, kita nggak usah kecewa ya. Jadi masuk grup itu intinya, masuk komunitas itu jangan baperan. Kalau baperan itu malah nambahi apa, beban pikiran nggak baik. Intinya masuk grup itu ya los saja, dijawab ya sudah, nggak dijawab sudah, mau komen nggak ada yang nanggapi ya sudah, mau tidak komen terus sungkan ya sudah, pokoknya los. Kalau itu belum bisa kita miliki sikap-sikap seperti itu, nanti baperan, dulu-dulu tersinggung, itu malah nambahi pikiran. Itu kalau menurut pendapat saya secara pribadi netral-netral saja. Kalau toh misalnya nanti masuk grup dan saya mohon maaf misalnya terganggu, ya keluar, misalnya Anda semua juga tidak perlu baper, atau termasuk Anda semua misalnya keluar dengan sewaktu-waktu, yang lain juga tidak perlu baper. Kira-kira seperti itu masukan-masukan dari saya. Dan semoga yang sudah operasi, ibu yang dari Jakarta tadi yang sekarang masih merasakan nyeri-nyeri yang sangat luar biasa, segera berangsur-angsur pulih. Makannya tetap dijaga, fisiknya tetap dijaga, minumnya, serat buahnya, sayur-sayurnya tetap dijaga supaya proses penyembuhan ini bisa berjalan lancar dan tetap optimis, jangan menyesali apa yang sudah terjadi. Ya sempat menyesal dikit-dikit nggak apa-apa, tapi segera dikembalikan lagi, kita serahkan kepada Yang Maha Kuasa bahwa ini adalah jalan yang Anda pilih, mintalah, kita berdoa supaya lekas sembuh. Demikian, sampai jumpa lagi, tetap semangat, selamat bermalam minggu, semoga hari-hari Anda ke depan membahagiakan dan menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.